Oke, kali ini kita bahas terkait rencana pengadaan jet tempur MiG-29C UB dan unmanned aggressor. Ini admin kutip dari akun LinkedIn-nya E-System Solution FZ, bos. Sebenarnya kalimatnya banyak nih. Mulai dari ESS yang melaksanakan penyediaan Advanced Training System untuk pesawat sayap putar, jet tempur generasi 4 plus dan generasi 5, sampai dengan yang baru-baru ini kemarin M346F Block 20. Nah, itu nanti di akhir aja kita bahas ya. Santai-santai, bos. Santai! Mega lu miskin! Nah, sekarang jadi kita bahas dulu yang di awal. Kalimatnya begini nih. Sebagai bagian dari modernisasi sistem pelatihan TNI Angkatan Udara, ESS juga akan menghadirkan skadron agresor yang sangat dibutuhkan, berupa kombinasi MiG-29C UB yang dimodernisasi dan unmanned agresor high subsonic aerial target dengan skenario pelatihan tempur manned-unmanned alias berawak dan tak berawak. Nah, lanjut ini katanya akan menjadi skadron agresor pertama yang sepenuhnya didedikasikan di Indonesia, yang memanfaatkan teknologi dan sistem perangkat lunak canggih untuk mengajarkan taktik pertempuran tingkat lanjut dan kompleks. Nah loh, lantas apakah maksudnya ini, bos? Apakah Indonesia bakal membeli jet-jet tempur buatan Uni Soviet MiG-29C UB sebagai tulang punggung frontline udara Indonesia? Ops, jangan salah dulu, bos. Bukan gitu maksudnya. Simak penjelasannya sampai habis. Oke, jadi pembahasan kali ini berdasarkan ceki-cekian Mimin nih, bos. Nah, sebelumnya Mimin kasih tahu dulu, MiG-29C UB itu adalah jet tempur lawas buatan Uni Soviet. MiG itu sebenarnya singkatan dari Mikoyan Gurevich. Jadi itu adalah dua insinyur pendirinya, bos. Dan C artinya adalah versi penyempurnaan atau upgrade, sehingga mungkin radar dan avioniknya sudah lebih baik. Dan UB itu singkatan dari Uchebno Boyvoy, artinya adalah latih tempur. Dua kursi, bos, instruktur plus pilot. Nah, lanjut, ini katanya adalah untuk skadron agresor. Apakah itu maksudnya? Nah, jadi jangan salah, bos. Skadron agresor ini bukan untuk menyerang wilayah musuh, bukan untuk menyerang negara lain. Tapi ini maksudnya adalah unit latihan khusus yang tugasnya berpura-pura jadi musuh saat latihan perang atau tempur udara nyata, bos. Jadi analogi sederhananya ya, bayangin kalian main game FPS. Lawannya yaitu bot pintar plus pemain pro dan bukan target diam, bos. Nah, jadi skadron agresor ini ibarat pemain pro yang sengaja jadi musuh. Tujuannya adalah untuk membuat latihan lebih realistis dan menantang, dan juga bikin pilot kita nggak kaget saat nanti menghadapi perang benaran. Loh, kok barbar ya kan? Ya, memang barbar, bos, karena perang benaran itu kita harus ngekill. Jadi artinya nanti dengan skadron agresor ini akan ada pihak khusus yang sengaja menyerang pakai taktik berbeda, skenarionya pun tak terduga. Sehingga dalam latihan ini pilot kita dipaksa harus berpikir dan beradaptasi, bos. Dan hasilnya ya jelas latihan bakal jauh lebih realistis. Kemudian pilot kita akan terbiasa menghadapi ancaman kompleks, dan jelas taktik tempur TNI Angkatan Udara akan naik kelas. Terus agresornya pakai apa, Min? Nah, dalam teks tadi disebut akan diadakan jet tempur rasa vodka, yaitu MiG-29C UB yang sudah dimodernisasi, bos. Ini nanti yang rencananya akan digunakan untuk berperan sebagai pesawat musuh, meniru cara terbang, profil radar, dan gaya pertempuran lawan. Kemudian ada juga unmanned agresor target tak berawak. Ini mungkin juga akan digunakan untuk meniru pesawat musuh, drone, atau bahkan rudal jelajah subsonik, dan biasanya target drone ini boleh didor, bos. Kemudian lanjut pertanyaannya, lah, jadi kita beli pesawat cuma untuk latihan jadi musuh doang dong? Pilotnya pakai pilot siapa, Min? Nah, terkait hal ini, berikut adalah hasil ceki-cekian Mimin dari kolom komentar Lembaga Keris, bos. Jujur aja ya sumbernya, simak videonya sampai habis. Oke, jadi dari komen yang ini nih, bos, mungkin jadi rencana atau bocoran atau rumornya sistem pengadaannya akan dengan sewa jet tempur plus pilot-pilotnya. Jadi
untuk mengartikan kalimat ini, coba admin hubungkan aja lah dengan sistem kerja di perusahaan atau lembaga resmi ya. Soalnya dulu admin biasa ngurusin kontraktor perusahaan bos, tapi kontraktor maintenance dan project. Mudah-mudahan lah sistemnya sama. Karena E-System Solution ini kan juga perusahaan kontraktor resmi nih. Maka bahasa kerennya mungkin yang dimaksud adalah Contracted Aggressor Service. Jadi jasa penyedia musuh latihan berdasarkan kontrak. Dalam skema ini mungkin MiG-29 agresor, drone agresor, pilot agresor, bahkan mungkin maintenance dan logistiknya bakal disediakan oleh E-System Solution dan juga mitra. Dan jika semua sudah oke, maka akan dipakai khusus untuk latihan TNI Angkatan Udara bos. Terus pilotnya siapa min? Orang asing kah? Nah, jawabannya ini bisa banyak bos. Mungkin nanti bisa ex-pilot militer asing, bisa juga instruktur profesional, tapi intinya pilot yang disewa itu sudah clearance, bersih, legal, dan kontrak resmi bos. Yang pasti sih bukan Tom Cruise ya, yang main film Top Gun itu ya, jelas bukan. Kemudian tujuannya apa ya? Jelas untuk transfer pengetahuan, nambah skill, bangun taktik baru, bangun standar latihan, latih pilot agresor TNI Angkatan Udara agar pilot-pilot kita bisa jadi pilot-pilot jempolan bos. Jadi kalau kena kejar rudal ya nggak panik duluan. Nah terus sampai kapan min mau disewa? Ya sampai kontrak habis. Admin pun belum tahu karena ini katanya juga masih akan. Jadi ya masih diatur lah di sana ya kan. Nah, kemudian kita lanjut soal kalimat yang awal tadi nih. Apa maksudnya? Oke, jadi di awal kalimat ESS katanya juga akan menyediakan sistem pelatihan canggih Advanced Training System untuk TNI Angkatan Udara dan Satuan Helikopter TNI Angkatan Darat bos. Kemudian katanya fokus awal modernisasi Indonesia adalah membeli alutsista generasi 4 plus dan generasi 5. Ini maksudnya ya, bukan dia yang menyediakan jet tempurnya bos. Tapi jika melihat kalimat selanjutnya, maka E-System Solution ini posisinya adalah penyedia sistem pelatihan. Mereka menyediakan Advanced Training System, menyediakan pesawat latih tempur LIF seperti M346 Block 20 yang katanya mau diborong 24 plus 12 unit. Kemudian ESS juga menyediakan agresor service, jadi musuh untuk latihan bos. Kemudian mereka juga yang mengurus atau menyediakan simulator, skenario, dan sistem latihannya. Nah, jadi ya ke arah sana. Singkatnya, ESS ini membantu menyediakan satu paket mulai dari jet tempur latihnya beli di Itali, kemudian menyediakan pelatihan pilotnya, dan juga menyediakan musuh benarannya, juga sampai menyiapkan skenario dan sistem latihan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas pilot TNI Angkatan Udara kita agar siap untuk menghadapi war di masa depan. Begitulah yang admin tangkap bos. Dan karena admin juga hanya membaca dan mencoba mengartikan sendiri berdasarkan sumber-sumber dan kalimat-kalimat yang admin tampilkan, kemudian admin pun juga cuma pengamat abal-abal ya kan, maka ya punten, ampura, maaf kelah, mohon ampun jika ada pakar yang nonton video ini dan ternyata admin masih salah ya, bisa bantu dikoreksi lah. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.